Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hadi Al-Furqon, mahasiswa magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pemanfaatan artificial intelligence dalam penggunaan media pembelajaran interaktif teka-teki silang atau biasa disebut TTS. Nah, kenapa saya ingin membahas ini? Karena biasanya, yang kita ketahui bahwa cenderung sekarang adalah, pada mahasiswa, siswa, bahkan dari kalangan TK, SD, SMP sendiri, anak-anak itu cenderung lebih suka dengan, permainan. Kenapa begitu? Karena menurut riset bahwa memang pada usia segitu, itu memang cenderung anak-anak itu suka bermain. Maka dari itu kita sebagai guru perlu untuk menyesuaikan dengan usia peserta didik kita. Gitu. Biasanya guru itu kesulitan ya dalam membuat permainan untuk anak-anak dalam belajar. Dan memang permainan itu tidak hanya sekedar permainan, tetapi juga permainan yang mendukung pembelajaran tersebut. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan artificial intelligence, itu biasa disebut DeepSeek AI atau black box AI untuk membuat TTS dengan cepat gitu. Memang yang akan saya jelaskan kali ini semuanya gratis, tidak berbayar, 0 rupiah gitu. Kita hanya memanfaatkan koneksi internet saja dalam membuat teka-teki silang ini. Biasanya kesulitan TTS itu membuat materinya, bagaimana menentukan clue-nya, kata-kata yang digunakan gitu. Jadi kita sekarang full menggunakan artificial intelligence, yaitu DeepSeek AI. Yang mana kita mulai bagaimana cara menentukan materi tersebut. Langkah pertama adalah untuk menentukan materi tersebut. Yang pertama kita perlukan adalah mengetahui bahan ajar yang kita gunakan. Terserah itu mau pembelajaran IPA, IPS, atau materi PAI gitu. Kebetulan saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, maka saya akan menggunakan materi pembelajaran PAI. Saya pilih untuk kelas 5 SD. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Kan susah untuk menentukan clue kata-kata yang cocok untuk materi kita tersebut. Yang hanya kita butuhkan adalah materi dari buku yang kita gunakan. Boleh kita download dari internet. Itu contohnya ada di sini. Saya gunakan buku PAI kelas 5 semester 1 dan 2, yaitu kurikulum Merdeka. Setelah kita download, maka kita buka yang namanya DeepSeek AI, atau kita boleh cari nanti itu namanya Black Box AI. Coba kita praktekkan ya, teman-teman. Black Box AI. Oke. Pada Black Box AI ini, semua insya Allah gratis, teman-teman. Tidak ada yang berbayar di sini. Pada Black Box AI sendiri, kita harus select model. Nah, maka model yang menurut saya lebih relevan dan mudah digunakan itu pada DeepSeek versi 3 ini. Nah, setelah kita masuk kepada DeepSeek versi 3, kita AI itu sebenarnya tidak susah untuk menggunakannya. Hanya kita perlu menggunakan prompt yang tepat untuk memerintahkan artificial intelligence tersebut. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan teka-teki silang ya, teman-teman ya. Teka-teki silang itu terserah teman-teman mau menentukannya 15 kata, 10 kata, atau 5 kata. Maka dari itu sebelum menentukan prompt ini, haruslah kita upload dulu di sini. Upload, upload, upload buku yang sudah kita download sebelumnya dari Google. Nah, kita download bukunya tadi dan kita upload di sini. Kita pilih di sini nama bukunya itu buku PAI SD kelas 5. Nah, kita enter. Nah, setelah di-upload di sini, semua bisa kita tanyakan kepada AI tersebut. Kebetulan pada buku tadi itu saya ambil materi halaman 118 itu tentang materi hari kiamat. Bentar. Nah, ini buku PAI SD kelas 5 pada kurikulum Merdeka. Di mana dapat buku ini? Setelah kita download tadi dari Google gitu.
Setelah kita download buku ini, itu ada materi ke pada materi hari kiamat gitu. Nah, hari akhir pada halaman 160. Sebentar, masih loading. Itu materi halaman 160. Sudah 81 ya nih. 160 itu ada materi hari kiamat gitu. Nah, ini materi hari akhir. Makna hari akhir. Nah, ini kan buku yang kita download tadi. Kan susah ini untuk memilih satu-satu mana kata yang akan kita masukkan untuk kata TTS ya. Maka kita minta buatkan kepada Deepseek AI tadi, buatkanlah 15 kata kunci untuk materi hari akhir. Hari akhir. Kenapa hari akhir? Kan tadi buku kita upload di sini. Materi hari akhir itu AI akan menganalisa apa materi hari akhir yang ada pada buku yang kita upload tadi. Nah, itu. Nah, setelah itu AI memberikan ini materi hari akhir yang tergantung pada buku tadi. Tergantung pada buku yang kita upload tadi. Yang pertama itu ada materi kiamat, surga, neraka, mizan, hisab, sirat, barzakh. Nah, setelah mendapatkan kata kunci ini, maka kita perintahkan AI buatkan clue untuk 15 kata kunci tersebut. Maka AI akan memberikan clue-nya. Nah, seperti mizan. Apa sih clue untuk mizan? Mizan adalah alat untuk menimbang amal perbuatan manusia di hari akhir. Nah, begitu clue-nya. Setelah kita mendapatkan clue ini, maka kita akan copy. Ini clue dan ini adalah hasilnya. Terserah teman mau berapa gitu TTS-nya, mau berapa buah gitu. Tergantung bisa menyesuaikan dengan jumlah peserta didiknya. Nah, kita akan masuk pada intinya. Apa sih gitu. Kita gunain TTS-nya. Haruskah kita tulis satu-satu di papan tulis? Nggak perlu, teman-teman. Jadi teman-teman itu cuma perlu untuk membuka yang namanya Puzzle Maker di internet. Puzzle Maker ini juga gratis. Nah, teman-teman bisa masuk kepada Puzzle Maker-nya. Nah, step pertama di ini pada website Puzzle Maker, teman-teman bisa buat materinya apa. Misalnya nama materinya hari akhir. Hari akhir. Nah, ini adalah clue-clue yang didapat setelah kita copy paste tadi. Nah, coba lihat apa clue-nya tadi yang dikasih sama Blackbox AI, Deepseek AI. Yang pertama adalah kiamat. Kiamat adalah peristiwa akhir zaman yang menandakan berakhirnya kehidupan dunia. Nah, kita copy paste semua nih, kiamat. Nah, cara membuat itu kiamat. Ini adalah jawaban. Kita beri spasi di sini pada puzzle maker, spasi. Spasi untuk menunjukkan clue-nya. Nah, seperti itu selanjutnya. Terus bagaimana jika dia dua kata untuk jawaban dari TTS tersebut? Contohnya nih, yaumul ba'ats. Maka untuk jawabannya di sini kita hilangkan spasinya. Nah, sebenarnya kan seperti ini. Untuk supaya sinkron dengan puzzle makernya, maka kita hapus spasi untuk jawabannya. Kalau dia dua kata, kalau satu kata tidak usah. Yaumul ba'ats. Nah, maka spasi baru jawaban. Spasi baru jawaban gitu. Itu contohnya. Setelah kita masukkan ini, maka kita akan create puzzle tersebut. Kita create. Setelah kita create, nah ini sudah ditentukan nih TTS-nya, sudah jadi TTS-nya. Bagaimana bentuk TTS-nya? Nah, maka ini contohnya. Satu mendatar ini.
Ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Apa soalnya? Proses perhitungan amal baik dan buruk di hadapan Allah gitu. Maka untuk jawabannya kita bisa cek di sini. Show answer. Nah, show answer. Maka itu namanya yaumul hisab. Yang nama proses perhitungan, hisab begitu. Terus 2 menurun. 2 menurun. Down. Tempat kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman. Apa namanya? Surga begitu. Maka ini akan menyambung semuanya. Begitu teman-teman. Tidak susah untuk membuat media pembelajaran interaktif gitu. Kebetulan saya sekarang untuk membuat TTS. Kenapa saya pilih TTS? Karena memang ya anak-anak tertarik dengan pembelajaran yang berbasis permainan gitu. Karena memang usia mereka, apalagi sekolah dasar gitu. Untuk guru-guru SD, semoga tidak akan kesusahan lagi dalam membuat puzzle. Nah, terus bagaimana? Haruskah kita selalu online dalam jaringan? Tidak. Nah, teman-teman bisa print puzzle. Kita hide dulu answernya, terus print puzzle. Nah, kalau biasanya dengan proyektor yang diarahkan ke papan tulis, teman-teman tidak perlu memprint jawaban ini. Tidak perlu memprint. Nah, kalau perlu di-print seperti ini jadinya. Oke. Begitu teman-teman. Sekalian bisa langsung dicetak. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Nah, itu penjelasan dari saya untuk pembuatan media pembelajaran interaktif atau prototype yang saya presentasikan. Bagaimana cara membuatnya dengan cepat, begitu. Mungkin sekian dari saya. Semoga teman-teman semua paham dan semoga bisa menerapkannya sehingga menjadi guru yang lebih interaktif, menyesuaikan perkembangan zaman, dan membuat pembelajaran semakin menyenangkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.